Halo guys, hari ini kita akan buat risoles. Ini bisa jadikan ide jualan seribuan. Penasaran? Dalamnya tuh lembut, luarnya crispy, isinya juga enak banget. Disertai dengan cara membuat kulit risolesnya biar lembut dan tidak gampang sobek. Pastikan kalian nonton sampai habis. Untuk bahan isiannya kita menggunakan kentang 2 biji. Ini super creamy, lembut, enak banget isinya, nggak enek sama sekali ya. Simple juga bahannya. Ada 2 buah kentang utuh yang udah dicuci bersih seperti ini. Kalian bisa pakai 1 buah aja juga boleh. Lalu ada 1 batang wortel. Kita akan menggunakan sedikit atau setengah buah bawang bombay. Ini opsionalnya ya, bisa pakai atau tidak. Ada sosis 2 batang. Kalau tidak mau nggak apa-apa, bisa diganti dengan ayam atau tidak usah sama sekali. Kemudian ada 4 siung bawang putih, 2 siung bawang merah. Nah, ini untuk bahan utama isiannya. Langsung aja kita olah. Sekarang kita akan sisihkan dulu bahan lainnya. Dan kita tinggal sisihkan wortelnya aja. Ataupun kentangnya juga boleh duluan. Kita menggunakan 2 buah kentang berukuran sedang seperti ini. Ini lagi-lagi kita membuat bahan isiannya terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita akan kupas kentangnya. Pastikan kalian udah cuci bersih terlebih dahulu. Saya membuat bahan isiannya terlebih dahulu supaya nanti lebih simpel. Pas kita ada buat kulitnya, langsung bisa kita buat risolnya dan bisa langsung kita santap. Jadinya lebih cepat. Nah, ini udah kita kupas. Sekarang kita akan potong dadu. Potongnya sesuai selera aja, mau setebal apa. Jangan terlalu tipis juga, biar masih kelihatan dadunya. Sekitar segini ya. Nanti saya akan bagi 2 lagi, kayak gini. Atau bagi menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini. Sama halnya ya, kayak risoles pada umumnya. Ini super yummy banget. Kita potong semuanya sampai dadu seperti ini, kemudian kita sisihkan. Lakukan hal yang sama pada wortel dan juga sosisnya. Untuk daun bawang, kalian juga bisa opsional menambahkannya, ataupun bawang bombay kalian iris juga dadu seperti tadi. Semua rata-rata bentuknya dadu ya. Atau sesuai selera kalian aja. Wortelnya kalau nggak mau dadu juga nggak masalah kok, bisa kalian iris tipis-tipis atau korek api. Kita potong juga wortelnya, kita buang ujungnya. Potong seperti itu atau langsung memanjang juga boleh biar cepat. Untuk ukurannya bebas ya. Untuk wortel juga sedikit lebih keras, tapi masih nggak apa-apa. Kalau menurut kalian kebesaran, kalian bisa potong lagi. Sesuai selera aja deh pokoknya. Saya potong hingga seperti ini dan kita dadukan lagi. Kalau kalian punya alatnya, pasti jadinya lebih praktis ya. Tidak usah perlu capek untuk potong-potong. Tapi berhubung saya nggak punya, jadi saya kayak gini aja. Nggak masalah. Kita rajang kasar. Kalau wortelnya udah juga, kita sisihkan kembali. Untuk kentang dan juga wortel kita akan rebus terlebih dahulu sampai empuk, karena ini lumayan keras jadi takutnya nanti nggak mateng. Kita rebus keduanya di kompor dengan api besar atau sedang juga nggak masalah, sampai benar-benar empuk.
Potong dadu juga, daging-dagingan yang kalian pakai. Bisa juga menggunakan bakso sapi ataupun kornet. Kita iris sesuai selera. Lakukan hal yang sama dengan bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawang. Nah, ini kentang dan juga wortelnya udah matang, lalu kita matikan dan tiriskan aja airnya. Oh iya bunda, ini juga bisa dijadikan ide usaha seribuan karena sangat-sangat menguntungkan. Karena apa? Kalau misalnya seribuan, kalian tidak perlu menggunakan sosis atau dagingan. Kalian juga nggak perlu menggunakan susu, cukup air aja udah creamy banget. Tapi karena ini untuk makan sendiri, saya menyarankan teman-teman untuk pakai semuanya biar lebih terasa premium. Tapi kalau teman-teman jual di atas harga 2000 atau seribuan, di atas seribuan, 1500 atau 2000, kalian bisa menggunakan sosis kecil-kecil atau sedikit saja. Nah, sekarang kita akan buat bahan isiannya. Di sini saya menggunakan panci yang lumayan gede ya. Kemudian kita akan tuangkan minyak goreng secukupnya. Ini karena dalam porsi lumayan gede, jadi saya agak banyak minyaknya. Kalau kalian nggak mau terlalu banyak minyak juga boleh. Kita panaskan kompor dengan api kecil cenderung sedang. Kemudian masukin bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Kalau ada sosis sedikit-sedikit nggak masalah, karena setelah ini kita masukin sosis juga. Kita tumis sampai wangi atau sedikit layu. Dengan api kecil cenderung sedang saja ya. Kalau udah lumayan layu, masukin bahan lainnya seperti sosis dan daun bawang. Tumis lagi sampai lumayan wangi dan lumayan layu lagi. Aduk rata aja sampai sosisnya sedikit berubah warna atau matang. Kita aduk terus sampai sedikit layu. Kalau udah layu dan wangi, masukin juga kentang dan wortel. Kita tumis lagi sampai tercampur rata. Kalau kalian mau menggunakan daging ayam, cincang, boleh dimasukin sekarang atau bersamaan dengan sosisnya. Aduk rata. Selanjutnya, untuk cairannya kalian bebas. Kalau mau irit bisa menggunakan air. Kalau mau lebih premium bisa menggunakan susu cair full cream. Ini secukupnya aja susu cairnya. Nggak dipatok ya harus ada berapa. Kalau saya menggunakan campuran, jadi 250 ml air dan 250 ml susu cair. Saya masukin susu cairnya sekarang 500 ml. Ini campuran ya dari air dan juga susu, makanya lebih encer. Kalau kalian mau lebih full cream, bisa masukin. Kemudian kita buka apinya dengan api kecil cenderung sedang saja. Kalian aduk rata. Biarkan wortel dan lain-lainnya terebus di dalam susu sampai dia wangi. Nanti lama-lama dia akan mengental. Kalian udah boleh siapkan penyedap rasa dan tepung terigu 1 atau 2 sendok makan supaya dia lebih kental. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ini kita rebus aja di dalam susu cairnya. Dia bakal wangi dan enak banget, legit dan lembut. Ini kesukaan orang banget. Di sini bisa dijual 5.000 loh. Bayangkan betapa untungnya. Kalau misal mau irit untuk anak sekolahan atau bakulan biasa, seribuan juga masih untung banget. Nah, kalau udah menyusut secara perlahan, Mbak boleh masukin penyedap rasa seperti garam secukupnya. Lagi-lagi sesuai selera ya, karena nggak bisa dipatok. Saya masukin penyedap rasa seperti Royco dan juga garam. Masukin sedikit demi sedikit dulu, nanti supaya nggak keasinan. Bisa juga masukin lada bubuk dan kita aduk rata. Dan udah bisa kita tes rasanya gimana. Kalau udah pas, baru kita masukin 2 sendok makan tepung terigu.
Nah, ini udah lumayan asinnya pas. Langsung kita masukin 2 sendok makan tepung terigu segitiga biru. Lalu sambil kita aduk cepat dengan api yang paling kecil sampai dia mengental ya. Mungkin awal-awal dia nggak akan mengental, tapi lama-lama kalau kita aduk terus dia bakal mengental. Bisa sambil dites rasa juga. Kita aduk-aduk sampai mengental seperti ini ya, seperti pasta atau makaroni. Ini udah jadi, langsung aja kita angkat dan kita buat bahan kulitnya. Nah, ini adalah bahan untuk membuat kulitnya. Ini juga sangat simpel ya. Ini juga irit, tidak usah pakai susu juga nggak masalah. Ini saya pakai susu aja dengan campuran air seperti tadi, setengah-setengah supaya lebih creamy. Tapi kalau nggak mau dan untuk lebih irit bisa pakai air semuanya, nggak masalah juga. Ini 300 ml air, 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu serbaguna atau segitiga biru, 1 sendok makan tepung sagu atau kanji, 1 butir telur, dan 1/4 sendok teh garam. Caranya adalah masukin tepung terigu segitiga birunya ke dalam wadah. Masukin 1 sendok makan tepung sagu dan juga garam. Masukin susu cair atau air putih. Saya nggak masukin semuanya dulu, nanti kita lihat kekentalan yang kita inginkan. Pecahkan 1 butir telur ke dalam baskom. Pastikan dalam mengadon tangan kita udah bersih ya. Bahan terakhir supaya dia kalis elastis adalah minyak 2 sendok makan atau secukupnya aja. Nah, tinggal kita aduk rata aja ya semuanya. Kalau ada yang bergerindil nanti bisa kita saring, jadi tenang aja. Aduk rata semuanya, bisa menggunakan balon wax juga. Kita aduk sampai rata dan udah cair seperti ini, lalu kita akan masak adonannya. Siapkan teflon anti lengket seperti ini, kita kasih minyak sedikit lalu kita lap menggunakan tisu biar nggak terlalu berminyak. Kita panaskan dengan api kecil cenderung sedang. Kalau udah lumayan panas, masukin 1 sendok makan atau 1 sendok sayur adonan risoles dan kita lebarkan seperti ini. Kalau kurang bisa ditambah ya. Nah, kita masak sampai semuanya mateng, tapi dengan api kecil cenderung sedang aja. Ini udah lumayan mulai mau mateng ya. Nah, ini udah lumayan mateng, langsung aja kita angkat. Ini dijamin anti lengket kalau menggunakan teflon yang bagus. Ini hasilnya langsung saya pindahkan ke loyang. Bagian halusnya saya pindahkan ke bagian dalam, jadi luarnya yang kurang licin supaya dia nanti lebih bagus. Ini lentur banget, anti sobek ya, bisa lihat lentur banget, jadi cocok banget untuk berjualan karena anti ribet. Ini bisa langsung kita pakai karena dia cepet untuk dinginnya. Langsung aja saya contohin gimana cara untuk membungkusnya. Kita siapkan kulit risolesnya. Masukin 1 sendok makan atau secukupnya isiannya yang udah kita masak tadi. Pastikan semua peralatan bersih, disesuaikan dengan selera aja ya isinya. Kemudian kalian bisa lipat seperti ini. Nah, tinggal kalian gulung aja. Jadi deh. Kalian bisa rekatkan menggunakan putih telur ataupun yang lainnya, seperti terigu yang direkatkan juga bisa, ataupun tidak usah, nggak apa-apa. Dia udah lengket seperti ini. Tinggal kita susun aja, gampang banget kan? Lakukan step yang sama seperti tadi, baik dibungkusnya maupun penggorengan ataupun pemasakan kulitnya. Kalau udah kering langsung kita angkat. Nah, ini udah siap satunya.
Masukin lagi kayak tadi. Ini saya mau bentuk segitiga ya. Kalian juga bisa menggunakan bentuk kalian masing-masing. So guys, dari resep tadi bisa menghasilkan 20-an biji ya, yang kecil-kecil atau 30-an biji. Ini saya buatnya besar-besar, gede-gede, karena teflon saya ukurannya gede juga, isinya juga banyak. Jadi cuma jadi hampir 19 atau 20 biji gitu. Nah, kalian bisa jadi 30 biji ya. Ini gede-gede banget. Ini langsung kita balurkan ke tepung panir aja. Nah, untuk lapisan luarnya ada 2 butir telur utuh. Kita kocok lepas aja menggunakan garpu. Bisa diganti dengan terigu yang dilarutkan dengan air ya. Kekentalannya sedang aja. Kemudian ada tepung roti atau tepung panir. Kita akan balurkan satu persatu. Masukkan ke dalam telur secukupnya. Dan kita gulingkan ke tepung panir secukupnya aja. Kalau bisa kalian pakai putih telur aja biar lebih lengket, nggak apa-apa juga tapi lebih boros ya. Nah, kita gulingkan hingga menjadi seperti ini. Kita tata. Untuk yang segitiganya saya sengaja buat satu aja karena mereka lebih doyan yang panjang. Nah, kita balurkan deh seperti ini. Lakukan sampai habis. Nah, kita balurkan sampai jadi seperti ini. Kalian bisa masukin ke freezer. Saya tunjukkan setengah dulu yang saya udah balurkan. Kalian bisa langsung goreng atau masukin ke freezer 15 menit atau jadikan stok. Tapi di wadah tertutup ya, supaya dia nggak langsung kena udara freezernya. Jadi ini anti rugi karena bisa tahan sebulanan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan goreng ya. Kita panaskan minyak dengan api kecil cenderung sedang sampai benar-benar panas. Usahakan kalau bisa minyaknya lumayan banyak ya, biar dia terendam dan crispy semuanya. Kalau udah berbusa seperti itu, tandanya udah panas. Langsung aja kita masukin risolesnya. Kita goreng, jangan sering dibalik supaya tidak berminyak. Kalau udah lumayan kecoklatan atau keemasan, udah bisa kita balik-balik sebentar. Dan kita masak sampai benar-benar matang dan crispy. Kalau udah matang dan crispy atau kecoklatan, udah bisa kita tiriskan seperti ini. Nah, ini udah saya siap goreng. Teman-teman bisa kalian tata untuk jadi snack box seperti ini. Dikasih cabai rawit aja udah mantep. Ini masih panas, masih hangat, enak banget. Yuk kita bakal belah. Nah, sekarang akan saya belah ya teman-teman. Gimana sih isi dalamnya? Pastikan tangan kalian bersih. Tengok ya, creamy banget. Dalamnya tuh ada sosis, kentang, dan juga wortel. Jadi pasti enak banget loh. Pastikan kalian nyobain ya resep ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya.